Selamat siang anak-anakku kelas 6, jumpa kembali dengan Bu Siska. Hari ini Ibu ingin memperkenalkan materi agama dan kemarsudrinian di semester ganjil tahun 2020. Anak-anak di rumah, kalau jam pelajaran agama ataupun jam pelajaran lainnya, tolong disiapkan buku-bukunya dan alat tulis, terutama modul dan buku paket. Untuk agama, tolong disiapkan halaman 1. Untuk kemarsudrinian juga halaman 1 sampai 3. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan membuat tanda salib bersama-sama. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak, jumpa kembali dengan Ibu Siska yang akan menemani kalian belajar di kelas 6 semester ganjil tahun 2020. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Juli, kita akan mengawali pelajaran agama dan kemarsudrinian. Mari kita sebelum pelajaran kita berdoa mohon berkat Tuhan dengan membuat tanda salib bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih berkat-Mu melimpah kepada kami mau belajar bersama dengan kelas 6. Berkatilah kami untuk mempelajari materi hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak yang baik, hari ini Bu Siska mau memperkenalkan materi agama tentang aku bangga dan bersyukur atas keanekaragaman dan kesatuan bangsa Indonesia. Dalam materi ini, sebelum memulai, maaf, anak-anak siapkan dulu modul dan buku paket kemarsudrinian. Sesuai jadwal hari ini, kita akan membahas tentang keberagaman Indonesia dan beberapa yang diakui dunia harus kita jaga dan lestarikan dan juga dikembangkan. Di situ ada berbagai budaya daerah di Indonesia, kalian bisa baca pada rangkuman di modul. Juga ada istilah Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dari Sabang sampai Merauke, berbeda suku, agama, ras tetapi satu juga. Ya, kita dalam perbedaan itu kita harus bisa menghargai satu dengan yang lain. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yang tadi artinya berbeda-beda tetapi tak satu juga. Ini dimuat dalam kitab Sotasoma karangan Empu Tantular yang berbunyi Jinatwa kalawan Siwatatwa Tunggal Tanhana Dharma Mangrawa, artinya Bhinneka Tunggal Ika. Ini bahasa Sanskerta ya anak-anak. Kita lanjut dengan materi selanjutnya, ya, bahwa perasaan senasib dan keterpisahan itu membuat keinginan untuk bersatu membangun satu bangsa untuk melawan penjajah. Persatuan itu berhasil dibangun melalui Sumpah Pemuda. Kalian masih ingat Sumpah Pemuda? Tanggal 28 Oktober, ya, merupakan persatuan para pemuda untuk mengikrarkan janjinya membela negara. Ada 3 Sumpah Pemuda isinya, masih ingat ya dalam pelajaran PPKN. Ya, materi agama semester 1 yang pertama ini banyak hal yang berhubungan dengan PPKN, ya. Ada Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagainya. Tuhan Allah memberikan karunia tanah air Indonesia supaya dipelihara dan dilestarikan oleh manusia. Manusia bertugas untuk mengelola dan mengusahakan yang terbaik. Jadi alam yang sudah disediakan oleh Allah harus kita jaga, kita rawat dan kita lestarikan dan dimanfaatkan demi kebersamaan kita semua. Kekayaan dan keindahan alam sebagai anugerah Tuhan jangan disia-siakan, ya. Tidak boleh dirusak. Kita harus bisa melestarikannya, jangan sampai punah, ya. Tanah air yang kaya raya ini yang berlimpah hartanya merupakan kasih dari Tuhan sendiri. Kalian masih ingat Tuhan telah menyerahkan kepada kita supaya kita bisa mengolah dan menguasainya seperti Taman Eden, ya. Tanah air kita hendaknya kita pelihara dan kita lestarikan
demi kebahagiaan diri kita, kebahagiaan sesama, dan juga yang berguna demi kemuliaan Tuhan sendiri. Allah membutuhkan kita sebagai rekan kerja. Kita manusia diangkat sebagai teman kerja Allah. Ya, yaitu tadi melestarikan dan memelihara lingkungan alam yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan menciptakan dunia dengan seluruh isinya. Itu semua untuk kebahagiaan manusia. Ada tanaman, ada sungai, ada laut, gunung, bahan tambang, dan sebagainya. Diberikan oleh Tuhan untuk manusia secara gratis. Maka kita sebagai manusia menggunakannya dengan sebaik mungkin, dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Anak-anak itu ada beberapa soal latihan. Latihan yang pertama yang ada di modul, silakan kalian langsung dijawab di buku modul. Kalau mau disalin di buku tulis boleh, jawabannya saja, nanti dikirim hasilnya ke Bu Siska. Oke anak-anak? Lalu untuk keterampilan, kalian boleh membuat doa syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kekayaan alam kepada negara kita. Doanya tidak usah terlalu panjang, singkat saja tapi simpel dan bermakna. Demikian pelajaran agama hari ini. Kita lanjut ke pelajaran kemarsudirinian. Semester ganjil temanya aku bisa berbuat baik. Tadi kalian sudah berdoa ya, kita lanjut aja langsung ke menggali tentang bacaan Udin Anak Jujur. Silakan kalian buka buku paketnya. Udin Anak Jujur kalian baca sungguh-sungguh. Nanti boleh dijawab beberapa pertanyaan di halaman 3 itu 1-6 ya. Siapa anak yang bersikap jujur dalam cerita tadi? Kalian sudah baca tadi ya, tahu jawabannya. Semua jawaban ada di dalam bacaan. Oke anak-anak, kita lanjut tentang pengalaman cerita ya. Jadi cerita si Udin tadi menunjukkan perbuatan jujur itu sudah mengikuti atau menuruti kata hati. Perbuatan jujur membahagiakan orang lain dan juga diri kita. Bertindak jujur yang kita lakukan harus dengan sungguh-sungguh. Boleh dikerjakan atau dilakukan di mana tempat. Kalian masih ingat peribahasa bahwa perbuatan jujur adalah merupakan tiang utama manusia. Kalau kita jujur, kita akan disayang Tuhan. Kalau kita jujur, akan disukai banyak orang. Kalau kita jujur, hati akan tenang. Ingat ya, peribahasa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Anak-anak, dalam aksinya nanti kalian boleh menghias slogan, membuat slogan dan dihias. Temanya tentang kejujuran. 1 kalimat saja, tidak usah panjang-panjang. Boleh lihat di buku, majalah, atau internet, atau membuat berdasarkan pemikiran sendiri. Oke anak-anak, hari ini pelajaran agama dan kemarsudirinian sudah selesai. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan, membuat tanda kemenangan Kristus bersama-sama. Diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Untuk tugas yang wajib dikerjakan di rumah, tolong anak-anak buka modul halaman 2. Latihan 1 wajib dikerjakan 1-5. Nanti untuk menyusun doa boleh kalian kerjakan di buku tulis, boleh dihiasi. Kalau sudah selesai dikirim ke WA Ibu Siska. Untuk tugas kemarsudirinian, kalian buka buku paket halaman 3. Itu juga langsung dikerjakan di buku paket. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita mohon berkat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.